ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قليل لا يمل سماه فنسى عن قولي وفعلي ونيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala, ketika berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkanmu. Sebagian ahli tafsir memaknai mutawaffika bukan mewafatkan tapi menidurkanmu. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, minalladzina, dari orang-orang kafaru yang ingkar, wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah,
sampai hari kiamat nanti. Summa ilayya, kemudian kepadakulah marjiukum, kembalinya kamu sekalian. Fa'ahkumu, maka kata Allah, aku akan menentukan hukum bainakum, di antara kamu sekalian, fima kuntum, dalam perkara yang kamu sekalian, fihi, di dalamnya, takhtalifun, berselisih. Ya, ini melanjutkan cerita sebelumnya tentang makar yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel yang tidak suka dengan Nabi Isa, hingga akhirnya mereka menghasut Raja Herodes untuk menangkap dan membunuh serta menyalib Nabi Isa alaihissalam. Namun itu tidak terjadi karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang disalib adalah yang diserupakan, yaitu Yudas Iskariot. Idqala, ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, idqalallahu ya Isa wa Isa inni mutawaffika, sesungguhnya aku menidurkanmu. Kenapa sebagian ulama memaknai mutawafika bukan mewafatkan? Ada ayat lain yang agak mirip-mirip bunyinya, misalkan yang Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, bahwa Allah itu menahan nyawa seseorang ketika dia mati dan ketika dia tidur. Jadi orang yang sedang tidur pun itu diistilahkan mati, diistilahkan wafat, tapi yang dimaksud di situ adalah hanya ditahan saja. Dan Nabi Isa alaihissalam itu mutawafika oleh Allah, itu ditidurkan. Wa rafi'uka, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa ditidurkannya? Mungkin seperti Allah menidurkan sekelompok pemuda dalam kisah ya Ashabul Kahfi yang sampai 300-an tahun itu. Jadi dalam sejarah memang banyak kisah-kisah seperti itu yang secara akal itu tidak sampai, tapi ketika Allah berkehendak ya itu bisa saja. Wa rafi'uka, dan Allah mengangkatnya, ilayya, kepada Allah. Wa mutahhiruka, dan Allah itu akan mensucikanmu wahai Isa. Maksudnya mensucikan adalah mensucikan dari segala tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada Nabi Isa, dan mensucikan dari segala kesesatan-kesesatan ajaran Nabi Isa yang kemudian disesatkan oleh pengikut-pengikut setelahnya. Misalkan Allah berjanji akan mensucikan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu selalu dituduhkan sebagai seorang anak yang lahir dari ibu yang melakukan perbuatan zina, yaitu Maryam. Kemudian berikutnya Nabi Isa itu diantara ajarannya yang kemudian diselewengkan adalah bahwa Nabi Isa itu selalu mengajak kepada umatnya untuk mentauhidkan, beriman kepada Allah. Tapi kemudian ada sebagian umatnya justru malah menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa mengajak, memberitahukan bahwa Tuhan itu satu, tapi kemudian sebagian umatnya malah mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Ini kan bentuk-bentuk penyelewengan, dan masih banyak penyelewengan yang lain. Makanya disebutkan itu kenapa Injil itu berbeda-beda, karena dari awal penulisannya itu, jadi yang pertama awal penulisan itu sudah berbeda. Yang menulis itu adalah murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam yang 11 orang itu, seperti Filipus, Yohanes, Markus, Barnabas, dan lain sebagainya. Jadi mereka menulis itu untuk mengobati kangen mereka kepada gurunya, yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian sejarah makin kesini makin
makin berkembang, kemudian penulisan itu banyak dipengaruhi oleh penguasa-penguasa atau raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Di antaranya dalam sejarah itu yang termasuk juga mempengaruhi penulisan Injil sehingga kemudian banyak berubah itu adalah Raja Konstantin. Raja Konstantin itu adalah raja dari Romawi. Konstantin itu yang dulu terkenal dengan sampai ada kota namanya Konstantinopel yang sekarang berubah menjadi Turki. Jadi setelah ditaklukkan oleh Muhammad Fatih, lalu Konstantinopel itu dirubah menjadi Istanbul, kemudian berubah menjadi Istanbul, Turki. Nah, Konstantin ini termasuk yang perannya besar dalam ikut ngotak-atik sehingga Injil itu menjadi versinya makin banyak lagi. Nah, Allah menjanjikan bahwa wa mutahhiruka, Allah akan mensucikan engkau wahai Nabi Isa alaihissalam, bahwa semua yang diselewengkan, semua yang keliru itu nantinya akan diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, maksudnya diselewengkan, disalahkan oleh orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Nabi Isa fauqal ladzina kafaru, nantinya akan bisa menang, menguasai fauqal ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Nah, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang benar-benar beriman kepada Nabi Isa, akhirnya setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian ya berbondong-bondong bersahadat masuk Islam. Maka banyak para pendeta-pendeta yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW sehingga mereka itu kemudian masuk Islam. Misalkan paman Khadijah sendiri itu adalah seorang Nasrani, dia seorang pendeta. Namun sayang dia tidak mengalami saat ketika Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi dia sempat berkata kepada Khadijah, Khadijah, ketahuilah bahwa aku melihat tanda-tanda kenabian ada pada Muhammad itu. Dan ketahuilah bahwa ketika nanti dia benar-benar jadi Nabi dan Rasul, akan banyak ujian dan cobaan yang sangat besar. Andaikan aku mengalami, diberi kesempatan hidup hingga dia benar-benar jadi Nabi dan Rasul, aku pasti akan beriman kepadanya. Itu pamannya Khadijah. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat nanti. Artinya Allah menjanjikan yang ikuti Nabi Isa alaihissalam akan bisa mengalahkan orang kafir hingga hari kiamat nanti. Summa ilayya, kemudian hanya kepadakulah, kepada Allah, marjiukum, kembalinya kamu sekalian, fa'ahkumu, dan aku, kata Allah, yang akan memberikan hukum, menetapkan hukum, bainakum, di antara kamu sekalian, fima kuntum fihi takhtalifun, di dalam perkara-perkara yang kalian saling berselisih. Jadi pengikut Nabi Isa sendiri itu banyak yang berselisih. Nyatanya ajarannya banyak yang tidak sesuai dengan yang Nabi Isa sampaikan. Tapi perselisihan itu memang tidak selesai. Jadi selesainya ya hanya nanti di akhirat nanti. Kenapa sih orang beragama itu pakai berselisih? Bukannya Tuhannya sama, mestinya kan seperti itu ya. Ajarannya sama dan sebagainya. Kenapa kadang-kadang juga masih berselisih? Ya seringkali bahwa di masyarakat itu agama kemudian kadang-kadang bercampur dengan urusan politik. Agama bercampur dengan urusan yang bukan urusan agama. Sehingga disitulah kemudian agama itu pemahamannya kadang jadi beda-beda. Karena kadang-kadang orang memahami agama itu dia membawa kepentingan
masing-masing. Sama dengan menafsiri ayat juga kadang-kadang begitu. Sebenarnya ayatnya itu jelas sekali, tetapi penafsirannya itu bisa macam-macam. Ya memang ada kalanya memang beda-beda karena pemahamannya bersifat umum sehingga butuh penjelasan khusus. Tapi jangan lupa bahwa seringkali itu terjadi perselisihan itu karena agama itu dipahami dengan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, termasuk dalam hal Nabi Isa ini banyak perselisihan. Kalau di sini yang diperselisihkan karena memang ajaran Nabi Isa alaihissalam itu banyak diselewengkan, banyak yang disalahkan. Jadi tidak yang sebenarnya. Nah, nantilah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Nah, termasuk sekarang itu perselisihan dengan Nasrani, dengan Yahudi, ini kan perselisihan yang seakan-akan tidak akan pernah berakhir. Jadi konflik tiga agama besar yang kayaknya tidak mungkin bisa berakhir, dan yang bisa ngadili kayaknya memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya tiga agama besar ini sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ya seperti itu. Nah, konflik itulah barangkali memang ya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kapan itu selesainya? Ya nanti kalau sudah bubar kehidupan dunia ini. Jadi Allah lah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itulah seadil-adilnya hakim. Siapakah yang paling benar, nantilah Allah yang akan menentukan. Demikian Ali Imran ayat 55. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.